Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Iya, pada hari ini saya bawain lagi ya. Sebenarnya biasa bukan saya nih yang bawain, cuma kebetulan teman-teman ini keasikan di kampung ya, terus udah kena Moonbot, kayaknya jadi nggak perlu balik kerja gitu. Makanya masih asik sendiri, ya udah nggak apa-apa lah ya. Tetaplah istilahnya saya masih semangat lah istilahnya gitu. Oke, ya teman-teman ya, saya sapa satu persatu dulu ya. Ini ada orang-orang lama, ada orang-orang baru juga ya, ada yang member atau bahkan masih melihat-lihat. Nggak apa-apa, di sini tujuan saya di sini tuh bukan menggurui, tapi sharing-sharing aja ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman cocok, yuk kita jalanin sama-sama. Kalau enggak ya anggaplah ini sebagai suatu informasi aja. Oke, saya sapa dulu ya. Di sini ada Pak Charles, selamat malam. Ini kayaknya Pak DKD, Pak Dar ya kalau nggak salah ya. Ada Pak Feru, ada Pak Guntur dari Batu ya, kemudian ada Bu Intan, Pak Mangun, ini Pak atau Bu Okta nih, sorry. Wah, ada Pak Valen nih ya, mentor saya nih. Kemudian ada Pak Sanjaya, kemudian ada waduh, Toto Kitchen Surabaya, waduh ini Pak siapa nih? Ada Pak Yoga, terus ada Bro Yonas ya, udah gabung juga tuh ya, kemudian ada, Bu Seti Janingsih ya, tadi ada siapa lagi nih? Ya sudahlah ya, oke, sorry banget saya nggak bisa sebut satu persatu. Oh, Pak Charles ya, oke, selamat malam Pak Charles. Oke, Pak Charles kalau nggak salah yang udah bergabung ya, kalau nggak salah ya? Oke, nggak apa-apa ya, ini saya sharing lagi buat teman-teman, tapi topik hari ini lebih ke project-nya aja, jadi saya nggak akan bahas affiliate-affiliate dan lain-lain. Oke ya teman-teman ya? Oke, langsung saya buka slide aja. Oke, mana slide-nya mana slide-nya? Oke. Jadi sesi hari ini kan cuman tentang projeknya aja. Jadi kalau misalkan saya akan ini lumayan pendek ya buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada mau nanya jawab, oke silakan banget. Mau nanya, wah kritisin aja. Karena pertanyaan teman-teman itu adalah suatu masukan buat saya untuk bertanya juga kepada si pihak perusahaan juga gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi sampai detik ini sih saya sudah nanya banyak hal gitu. Sampai pada akhirnya saya membilang ini clear lah istilahnya gitu ya. Oke. Nah, gini teman-teman. Singkat cerita, saya bukan perwakilan dari perusahaan, no. Saya juga adalah seorang user juga ya. Perkenalkan dulu nama saya Ken buat teman-teman yang nggak tahu ya. Nah, hari ini teman-teman diundang untuk mengikuti satu presentasi yang dimana teman-teman ini di-sharingkan, dibagikan suatu peluang ya. Nah, kita hari ini bergerak di satu perusahaan namanya adalah di bidang cryptocurrency ya teman-teman ya. Nah, project kita namanya adalah Moonbot, makanya namanya gambarnya roket nih gitu ya, to the moon, to the moon. Oke, saya lanjut langsung. Jadi kalau kita ngomongin project crypto, oke ya, saya ngomong dulu ya. Mulainya dari investasi aja ya, sekilas saja. Saya tahu teman-teman banyak yang pakar investasi lah, ada orang-orang yang memang, "Saya ngerti Pak, nggak usah ngajarin saya lebih paham daripada Anda." Ya udah gitu ya. Nah, ini adalah gambaran aja, singkat aja ya teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang dari zaman dulu sampai sekarang mungkin tahu banget lah ya, investasi itu paling gampang investasi emas gitu kan, harganya naik terus. Kita ngomongin investasi properti, terutama maksudnya tanahnya, harganya naik terus istilah gitu ya. Surat berharga dan sebagainya, ya kan. Lanjut. Selain itu di era sekarang ini sudah makin marak investasi-investasi digital, oke? Yang pertama ada saham, ada pasar mata uang, dan baru-baru ini itu lagi benar-benar populer banget ya, yang namanya cryptocurrency atau namanya aset digital, oke? Nah, buat teman-teman yang mungkin istilahnya kayak belum pernah dengar tentang cryptocurrency, nggak apa-apa. Justru ini peluang buat teman-teman itu bisa mendengarkan, oh akhirnya terpapar nih sama yang namanya kripto. Berusaha untuk mempelajari ya teman-teman ya. Karena semua orang, "Pak, saya nggak ngerti kripto, berarti saya nggak cocok ya?" No, nggak ya teman-teman ya. Justru ini adalah peluang buat teman-teman itu bisa mendapatkan informasi dulu gitu ya. Terlepas nanti teman-teman mau ikut project kita ataupun enggak, ya itu hak masing-masing dari teman-teman, oke? Nah, sebentar ini ada chat. Oh, susah ya di kampung sinyal nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa Pak Charles. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin cryptocurrency ya, cryptocurrency itu erat hubungannya sama Bitcoin. Kenapa? Kripto itu sama kayak teman-teman itu ngomongin mata uang ya. Mata uang itu banyak. Ada mata uang China, Indonesia, dolar ya dan lain-lain gitu kan. Itu banyak banget macam-macamnya. Sama, kripto itu juga ada ribuan bahkan sampai belasan puluhan ribu gitu. Saya nggak tahu angka pastinya berapa. Intinya cryptocurrency itu tiap hari itu ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Cuman cryptocurrency itu yang nomor satunya itu namanya Bitcoin, teman-teman. Oke. Nah, Bitcoin ini aset digital yang diciptakan dari tahun 2008. Oke, jadi udah lumayan lama lah ya, berarti udah kurang lebih berapa? 15-16 tahun ya Bapak Ibu ya. Dan sudah diakui oleh Bapepti ya. Jadi saya nggak ngomongin suatu aset yang saya bentuk sendiri ya, misalnya batu gitu ya. Nih, ini aset aset masa depan nih batu batu kali padahal enggak gitu ya. Ini memang
cryptocurrency ini sudah diakui oleh Bapepti, ya, meskipun di Indonesia itu belum diakui sebagai mata uang, no, ya. Jadi teman-teman kalau ada yang, "Sini, saya jual handphone ya, bayar pakai Bitcoin." Itu belum boleh di Indonesia, itu ilegal statusnya. Tapi kalau teman-teman itu investasi, beli Bitcoin, siapa tahu nanti naik, istilahnya. Saya yakin nih sama fundamental Bitcoin nih, ke depannya pasti akan naik, istilahnya gitu ya. Ya udah teman-teman boleh berinvestasi di sana. Karena dia adalah instrumen investasi atau istilahnya komoditas atau namanya apa ya, apa ya namanya ya? Ya, instrumen investasi lah istilahnya. Oke. Nah, di mana nilainya selalu mengalami kenaikan dari masa ke masa, berdasarkan sejarah ya, berdasarkan histori masa lampau. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saya ke data ya. Jadi teman-teman, 2008 harga Bitcoin itu nggak nyampe sepeser, benar-benar $1 aja nggak ada. 0, sekian dolar, 0,0000 mungkin gitu ya. Saking nggak ada harganya gitu loh. Di tahun 2014 ya, tahun 2014 tiba-tiba harga Bitcoin melonjak tinggi. Boom, $1.165. Buset, ini istilahnya orang yang iseng-iseng ngoleksi Bitcoin ya, istilahnya ngumpulin batu kecil, istilahnya misalkan gitu ya, tiba-tiba ternyata itu adalah berlian gitu ceritanya ya. Itu contoh lucunya aja ya teman-teman ya. Dari nggak ada harga, mendadak harganya jadi ada $1.165 satu koinnya. Oke. Nah, singkat cerita biar cepat, harganya turun. Nah, di sini orang-orang berpandangan, "Waduh, gimana nih harganya bakal menyentuh nol nih," saya gitu ya. Sorry. Tadi makan terlalu cepat. Karena Zoom ini. Oke. Dari nggak ada harga, jadi $1.165. Terus turun. Orang menganggap, wah ini bakal jadi nol lagi nih istilahnya gitu ya kan. Nah, tapi singkat cerita, ada juga orang yang berpikir kayak, wah harganya turun. Waktunya saya untuk nyerok lagi, mumpung lagi murah. Ya udah di sini ada orang yang jual, misalnya mereka khawatir harganya bakal jatuh lebih dalam sampai nol. Ada juga orang yang malah di sini membeli. Wah lagi murah, lagi diskon, lagi flash sale gitu kan. Nah singkat cerita Bitcoin terbang. Oh, ke 19.000. Orang yang jual menyesal. Orang yang beli, wah di sini jadi sultan teman-teman, ya kan? Nah, singkat cerita di sini udah banyak yang jadi orang kaya baru, jadi sultan-sultan baru gitu ya kan. Nah, jadi bilioner-bilioner baru gitu teman-teman. Nah, tapi singkat cerita, setelah 2017 harganya jatuh lagi nih ke $3.165. Wah, di sini orang-orang istilahnya kayak, "Wah, Bitcoin nanti jadi nol gimana?" gitu kan. Ya itu wajar lah ya. Tapi di sini ketika orang-orang yang sudah beli banyak dan akhirnya profit di sini, mereka ketika turun mereka merasa apa? Wah ini bagus nih, ini kesempatan buat saya beli di harga lebih murah lagi. Akhirnya mereka beli lagi, orang-orang yang mindset-nya itu jangka panjang. Mereka melihat, wah Bitcoin ini mata uang masa depan nih kelihatannya nih. Akhirnya mereka beli di 2021. Boom, harganya hampir 1 miliar. 69.000. Buset. Ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita sudah kelewatin beberapa kesempatan lah. Kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga kita udah kelewatan. Karena kita kan nggak mungkin kembali ke masa lalu ya, teman-teman ya. Saya punya teman yang dia dari 2017 itu dia udah beli. Ya kan 2017. Singkat cerita apa? Wah, dia kaya banget sekarang, teman-teman. Kaya banget gitu ya. Nah, tapi istilahnya kita kan tidak bisa mengulang masa lalu, bener ya? Penyesalan ya penyesalan, tapi kan kita nggak boleh apa namanya, kita tidak boleh bersedih terus-menerus gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kabar baiknya adalah, satu kelewatan, dua kelewatan, tiga kelewatan, tiba-tiba jatuh lagi nih sekarang. Harganya di kisaran berapa ya hari ini ya? 27.000 masih nggak tuh? Saya cek kemarin sih 27.000. Saya saking udah pakai Moonbot, sekarang saya udah nggak pernah ngecekin harga. Saking istilahnya kayak, ya ngapain sih? Udah pakai software kok, tinggal terima beres aja enak gitu kan. Nah, artinya apa? Ini ada satu peluang besar nih buat kita. Mumpung harganya lagi jatuh, lagi murah, teman-teman mau nyerok atau enggak? Kenapa? Kalau kita liatin siklusnya nih, kita liatin siklusnya. Sorry ya, slide ini agak lama supaya teman-teman itu bisa satu visi sama saya gitu istilahnya. Dari nggak ada harga, $1.165. Turun, naik lebih tinggi. Turun, naik lebih tinggi. Turun, harusnya apa? Naik lebih tinggi lagi dong, ya kan? Nah, ini bukan kata saya loh. Menurut prediksi kata dunia ya, teman-teman ya. Menurut prediksi dunia. Bahkan Bitcoin ini di sekitar 2024-2025 bisa nyentuh sampai $500.000 loh. Ada yang bilang bahkan bisa sampai $1 juta loh. Artinya apa? Ini peluang besar buat kita. Buat kita jadi orang kaya selanjutnya. Bener gak? Ya kan? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Harusnya naik lagi kan? Naik lebih tinggi lagi bahkan. Nah, di sini banyak orang sultan baru, di sini banyak sultan baru, di sini sultan baru. Masa sih di sini kita ketinggalan jadi sultan? Sayang kan, saya gitu ya kan? Oke, berarti teman-teman sudah bisa dapat gambaran ya. Kurang lebih, saya ini sama teman-teman Moonbot lainnya, kenapa sih kita melihat ini Bitcoin ini satu aset yang potensial? Karena ya memang siklusnya seperti ini. Apalagi kalau teman-teman itu memang mempelajari. Memang siklusnya itu per 4 tahun lah kurang lebih.
2014, ya kurang lebih 2017 ya, 2021, nah prediksi 2025 nanti teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, artinya di sini teman-teman bisa lihat dong, ada satu peluang nih, ya kan? Gimana nih, ini peluang, agak lama nih, per 4, 5 tahun sekali untuk saya jadi orang kaya selanjutnya gitu. Nanti harganya lebih tinggi, saya udah ketinggalan harga, ketinggalan kereta nih, ya kan? Nah, artinya di sini ada satu peluang mumpung harganya lagi murah nih, ya kan? Tapi singkat cerita, pertanyaan saya buat teman-teman semua adalah, saya tanya deh, seberapa banyak di sini yang ngerti trading? Oh, mungkin ada di sini tadi ada siapa sih? Broberto bisa trading, kemudian ada Pak Valentino Reva bisa trading ya, kemudian yang lain sorry, oh ya, Bro Yonas juga bisa trading ya, beberapa mungkin bisa trading, ya kan. Tapi istilahnya pertanyaan saya teman-teman, kebanyakan nggak bisa trading ya kan, tapi tahu ya ada peluang ya kan, oke gitu ya, kita ciptakan Moonbot. Nah, ya kan, buat teman-teman yang nggak ngerti trading, "Pak, kalau saya ngerti trading, berarti saya nggak butuh Moonbot ya?" Nggak juga teman-teman, banyak teman-teman trader kita, termasuk saya sendiri orang trader sebenarnya gitu ya. Nah, saya ini ngerti trading, saya juga kalau dibilang profitable, ya saya profitable juga. Cuman apa nggak capek? Kerja istilahnya kayak trading itu capek loh, melelahkan mata, stres, psikologisnya capek banget. Bahkan teman saya itu ya, oh ini Mas Berto nih, Mas Berto pernah cerita nih, Mas Berto pernah trading, ujung-ujungnya jatuh sakit. Saking benar-benar ngeliatin market, waduh itu capeknya luar biasa, stresnya luar biasa. Jangan salah itu stres banget gitu kan. Nah, oleh karena itu apa teman-teman? Ya, buat teman-teman yang ngerti trading pun, Moonbot ini menjadi satu alat bantu buat teman-teman semua. Kenapa? Moonbot ini kan jadi suatu alat otomatis supaya teman-teman itu yang mungkin ngerti trading, teman-teman bisa bersantai, bisa menghabiskan waktu sama keluarga, sama orang-orang terkasih, melakukan hobi, sehingga Moonbot saja jadi asisten pribadi kita, jadi yang bantuin kita aja, beli jual beli jual beli jual, dia yang bantuin. Oke? Nah, tapi saya ngerti Bapak Ibu, mungkin di sini ada Bapak Ibu itu yang merasa, Moonbot, kok namanya bot ya? Moonbot? Robot? Serius nih Pak, robot nih? Bukannya kemarin ada kasus Pak, 2021 kemarin banyak banget Pak kasus robot A, robot B, robot C. Bener Bapak Ibu, sama, saya ngerti. Saya juga soalnya, saya juga apa ya istilahnya ya, paham, paham Bapak Ibu. Ya, buat teman-teman yang mungkin ini ya istilahnya kayak pernah mungkin masuk ke robot trading, istilahnya mungkin, wah ini apaan lagi robot ya kan? Saya ngerti, saya juga mengalami soalnya gitu loh. Nah, harusnya kapok dong istilahnya gitu ya. Tapi saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua gini ya. Nah, meskipun namanya robot ya, saya kan awalnya ditawarin sama teman saya gitu ya. Saya sempat di-sharing informasinya, "Ken, ikut Zoom," istilahnya gitu ya. "Ini nih, ada project namanya Moonbot." Wah, saya langsung denger robot. "Hah? Robot? Nggak dulu deh, Bro, nggak dulu. Apa-apaan nih robot? Kemarin aja aku baru kena masalah," istilahnya gitu kan. Nah, udah selesai gitu ya. Nah, terus tiba-tiba dia datang lagi, dia bilang, "Ken, ikut Zoom, seriusan deh, kamu harus ikut Zoom." "Enggak Bro, serius, jangan ganggu-ganggu aku. Ini, aku nggak mau berurusan lagi sama robot," saya gitu kan. Lanjut, ya kan, udah nolak nih. Ketiga kali, "Ken, serius deh, kamu harus nonton, kamu harus simak nih informasi, penting banget." Akhirnya karena nggak enak sama kawan saya, ya udah saya dengerin deh, "Ya udah bener ya, aku nonton nih, aku simak ya presentasinya ya, tapi kamu jangan ganggu aku lagi," singkat cerita begitu. Ya udah, singkat cerita, aku dengerin, loh kok ternyata Moonbot ini nggak sama, beda. Loh, bedanya di mana? Nah, ini aku kasih tahu ke teman-teman semua. Moonbot ini tidak menghimpun dana. Apa? Kemarin dibilang juga tidak menghimpun dana kok. Benar Bapak Ibu. Kemarin ngomongnya tidak menghimpun dana, tapi taruhnya di mana? Di broker tidak jelas, di pulau antah berantah, nggak tahu di mana, ownernya nggak tahu siapa, kita kontek-kontekin nggak bisa, pokoknya di offshore antah berantah nggak jelas di mana. Oke? Sedangkan kalau di Moonbot ini ternyata ya kita menggunakan istilahnya kalau kripto itu ada namanya exchange atau gampangnya bank ya. Bank khusus kripto, tapi kita pakainya yang terbesar di dunia nomor satu ataupun yang nomor satu di Indonesia. Jadi kalaupun istilahnya, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pakai bank ya, bank di Indonesia, rupiah gitu ya misalkan. Mungkin ada yang pakai BCA, BNI, BRI. Ya, menurut saya sih kebanyakan BCA ya. Saya tidak mempromosikan BCA ya, cuman singkat cerita, emang teman-teman yakin BCA nggak bisa tutup? Bisa terjadi. Tapi kenapa? Karena dia terbesar nomor satu, Pak. Ya iya, makanya kita percaya kan. Ya udah, Moonbot ini kita pakainya nomor satu di dunia, sama nomor satu di Indonesia. Seandainya kenapa-napa dengan itu bank, misalnya gitu ya, wah udah hancurlah dunia kripto, nggak ada masa depan. Ceritanya gitu loh. Ini udah terbaiknya, oke? Dana ditempatkan di wallet exchanger masing-masing, Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Oke, lanjut.
Nah, ini sorry saya agak lama karena hari ini kan sesi kita cuma sesi project aja dong, ya kan. Kalau hari Minggu itu saya bahas tentang project sama tentang bisnis sebenarnya ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau simak silakan, oke. Nah, ini kurang lebih tampilan dari Moonbot ya. Nanti teman-teman bisa kotak-atik sendiri ya, di mana di sini itu ya saldonya ini nggak transfer ke Moonbot, no. Ya, Moonbot tiba-tiba tutup, owner kita hilang dan sebagainya, bodo amat, nggak peduli. Nama ownernya Pak Mike, nggak peduli Pak Mike mau kemana, bisa gitu. Kenapa? Ya karena dananya nggak disetorkan ke Moonbot, dananya itu di rekening kita masing-masing, di Binance, di toko kripto, ceritanya gitu teman-teman. Oke? Nah, di sini kita ada siapin strateginya, ada kalkulator money management, ada indikator technical analisisnya, dan sebagainya. Udah, singkat cerita buat teman-teman, biar tahu dulu tampilannya seperti apa. Lanjut. Nah, ini how it works. Bagaimana cara kerjanya? Ya, ini B ini buy, S itu sell. Jadi, sebenarnya yang teman-teman lihat nih ya, buy, sell, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, ini terjadi di akun saya, di akun kawan-kawan yang lain juga yang sudah bergabung, dan ini enaknya berjalan otomatis, teman-teman. Otomatis aja buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Sama kayak kita ini punya karyawan. Kita punya karyawan gitu ya. Ada kawan saya ya, dia itu pakai perumpamaan seperti anggaplah kita punya asisten, asisten ini yang jagain toko baju kita. Nah, asisten kita ini juga yang beli di Tanah Abang, terus nanti dijual lagi di toko kita. Ya udah sama, dia beli di Tanah Abang, dia jual di toko. Beli di Tanah Abang, jual di toko. Ya udah buy sell, beli jual, beli jual, beli jual. Dan semuanya berjalan otomatis, enak banget. Beli di harga murah, jual di harga atas, dan semuanya berjalan otomatis, teman-teman. Enak banget gitu. Oke, nah ini ya buy sell, buy on lower price, sell on higher price, all is autopilot. Nah, seperti itu. Ini kenapa ya mulut saya kayak agak lebay gitu sekarang. Semenjak kenal Moonbot ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, profit dari Moonbot. Nah, Pak, kalau kita ngomongin begini-begini doang kan nggak menarik, Pak. Cerita dong tentang profit. Oke, saya sharing ya tentang profit ya teman-teman ya. Nah, memang sih saya nggak bisa memberikan kepastian buat teman-teman. Nggak boleh dong. Kalau misalkan contoh di sini ada Bu Intan misalkan ya. Bu Intan bilang, "Pak Ken, saya gabung deh," ya kan. Tapi Pak Ken jamin loh ya 5% sebulan. Ya, saya masuk 1 triliun, Pak, atau 10 miliar. Misalnya gitu. Sorry, Bu. Saya lebih baik Ibu jangan join. Jangan join. Karena saya nggak bisa kasih kepastian, nggak boleh. Namanya juga real market, real transaksi, ya kan? Nah, tapi boleh dong saya cerita dikit berdasarkan yang sudah-sudah selama saya gabung, selama teman-teman kita bergabung. Rata-rata itu per bulan dapatnya berapa sih? Boleh dong cerita, ya kan? Nah, setelah kita pelajarin gitu ya, oh ternyata ya ada teman-teman kita yang modalnya 1.000, ternyata dia dapatnya ada yang 9% sebulan. Ada yang modal 10.000 ya, 11% sebulan. Ada yang modal 100.000, 14% sebulan. Loh, Pak, 9, 11, 14% ini sebulan gede atau kecil sih, Pak? Nah, coba kita bandingkan aja deh. Meskipun tidak apple to apple, tapi teman-teman bayangin deh. Deposito berapa sih setahun? 4%. Itu pun udah gede 4%. Ada yang 3%, ada yang 2%. Ya kan? Nah, 4% setahun, teman-teman. Ini 9% sebulan, 11% sebulan, 14% sebulan. Artinya gede dong, ya kan? Tapi ingat loh ya ini saya tidak bisa menjamin bahwa oh next bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, oh hasil bakal seperti ini. No, bisa jadi lebih besar, bisa jadi juga lebih kecil seperti itu. Karena balik lagi, namanya real market seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada teman-teman kita yang profit 15%, 13%, 13%, ada juga yang 16%. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, Pak Ken, cerita dikit dong, cerita dikit. Gimana kalau akunnya Pak Ken? Oke, saya cerita dikit ya. Sorry, saya nggak ngerekap secara ini. Sebenarnya ada sih, cuma jelek ya. Nggak apa-apa, saya tulisin aja ya teman-teman ya. Saya selama gabung di sini, sebenarnya saya gabung itu tahun lalu, September, Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya kebetulan September Oktober itu dananya agak nggak terlalu bagus gitu. Dengan arti saya nambah nggak jelas gitu. Ada peralihan lah istilahnya gitu ya. Makanya saya rekapnya itu per November sebenarnya. November 2022 ya, tahun lalu ya. Saya dapat, oh ini gede loh, ini gede banget. 17,2%. Buset, itu saya kaget. Buset, 17%. Ini beneran nih gitu istilahnya gitu kan. Nah, tiba-tiba Desember kebalikan. Dapatnya 4%. Ya wajar sih akhir tahun. Soalnya kan kalau akhir tahun kalau teman-teman tahu ya, kita mau ngomongin saham, kita mau ngomongin harga market apapun, pasar kayak gimana pun ya, ya namanya akhir tahun gimana sih? Marketnya lesu, pada liburan gitu kan. Nanti saya kasih lihat deh akun saya. Oke. Januari ya, Januari 2023. Nah, ini saya dapatnya agak gede nih, 12,1% Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Februari 2023 saya dapat berapa ya? 8,9%. Oke.
Nah, Maret 2023 saya ingat banget ini 9,8%. Kemudian bulan April saya yang kemarin belum merekap lagi. Itu udah tembus 4%-an lah. Sorry, 4 atau 5%, kurang lebih ya 4 sampai 5% lah. Sampai detik ini kan masih ongoing kan, masih masih jalan kan bulan April kan, belum selesai. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ya anggaplah saya nggak usah muluk deh, saya ngomong aja 4% lah sebulan ya. Kalau 4% sebulan berapa sih? 4% sebulan, ya kalikan 12 bulan aja misalkan, udah berapa? Ya kurang lebih anggaplah 48 sampai 50% lah ya, 50%. Bapak Ibu punya duit 100 juta, setahun masa 150 juta, 50 juta apa nggak gede? Gede dong, misalnya gitu kan. Bapak Ibu punya duit 1 M, 1 tahun jadi 1,5 M. Gede dong berarti, ya nggak? Punya 10 M jadi 15 M. Ya gede banget, misalnya gitu kan. 50% tuh gede banget loh. Ya kan? Nah, dari sini aja kita udah bisa ngelihat, oh ternyata bagus ya hasilnya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini setidaknya ini adalah apa namanya ya? eh, Pola pikir saya atau istilahnya kayak pemikiran saya. Bapak Ibu boleh saja tidak setuju, tapi nggak apa-apa. Ini kan saya sharing doang ya kan. Nah, lanjut. Oke, Pak, kalau kita ngomongin juga suka lah, kasih tahu lah resikonya. Ya udah, saya akan cerita ya tentang resiko ya. Iya dong, fair dong ya kan. Nah, ini resikonya, sorry, belum belum ada iklan dulu nih, iklan dulu ya sebentar. Nih, saya mau kasih lihat Bapak Ibu semua. Ada satu video, kebetulan waktu itu muka saya lagi ini, lagi agak merah-merah lah, jadi saya nggak munculin muka saya, tapi ini saya ngomong. Oke, kita play ya. Banyak yang bilang kalau misalkan trading di Moonbot itu market lagi turun nggak bisa untung gitu ya kan teman-teman. Nah, di sini saya mau sharing ya. Modal saya 10.000 teman-teman ya kan. Nah, dengan kondisi floating ya kan. Floating, ada yang floating profit, ada yang floating loss. Tuh yang paling dalam tuh floating lossnya minus $144. Kalau kata orang kan berarti minus dong logikanya gitu kan. Tapi teman-teman kalau dilihat di sini saya setiap hari ada profit teman-teman. Yang which is artinya ya meskipun harga lagi turun nih, tetapi kan di bawah itu kan profit take top buy sell buy sell buy sell itu kan semuanya berjalan terus, ada take profit gitu kan. Nah, sehingga kalaupun saya cut loss, saya mau cairin nih semuanya ya meskipun harganya lagi turun. Saya cairin aja gitu kan. Modal saya 10.000 tapi saya dapatnya 8.300 plus 4.800 yaitu kurang lebih sekitar 13.100. Jadi dari modal 10.000 jual rugi pun saya masih dapat 13.100 teman-teman. Not bad kan? Mantap. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, saya sempat ada fase di mana saya modal 10.000 ya. Meskipun dari awal saya nggak langsung 10.000. Cuma singkat cerita, saya dari 10.000 udah ada profit-profit. Meskipun harga ini lagi turun, market kripto itu lagi turun, Bitcoin lagi turun, dan lain-lain. Tapi saya kalaupun jual rugi, saya masih dapat 13.100. Dengan kondisi rugi, saya masih profit 3.100. Kayak gitu. Oke? Nanti kita boleh lah kalau ada yang mau nanya. Ya, lanjut. Nah, ini resiko dari Moonbot ya. Kita masuk resiko, langsung saya buka semua aja ya. Resiko kita ada 3, Bapak Ibu. Kalau dibilang resiko Moonbot, sebenarnya ya nggak fair juga sih. Sebenarnya ini bukan resiko Moonbot. Bapak Ibu nggak mau pakai Moonbot, mau main kripto dan sebagainya, 3 resiko ini tetap ada. Oke? Yang pertama apa? Masa tunggu atau floating. Maksudnya apa, Pak? Sama seperti Bapak Ibu beli tanah, Bapak Ibu beli tanah 1 miliar, harganya turun. Rugi nggak? Enggak. Kok bisa? Karena nggak dijual. Kalau nggak dijual, selama tidak dijual kan nggak rugi, bener ya? Bapak Ibu kan pegang tanah. Apakah harganya ketika turun tanahnya jadi tinggal 3/4, tinggal jadi setengah doang? Kan nggak, tetap tanahnya utuh, bener nggak? Ya sama Bapak Ibu beli emas 1 kilogram, harga emasnya turun. Emang emasnya itu dari 1 kilo jadi 500 gram doang? Kan enggak, tetap 1 kilo dong. Cuma nilainya lagi turun sementara. Tunggu aja sampai harganya naik lagi, nanti baru dijual. Bener ya? Artinya apa? Ada masa tunggu. Beli di sini, harga turun, tungguin aja sampai harganya naik lagi, baru kita jual. Makanya kalau teman-teman ngelihat, kok pakaian di grup share profit terus, mana loss-nya? Ya karena kita nggak jual rugi, kita tungguin aja sampai harganya naik lagi. Makanya yang muncul itu profitnya terus, gitu. Bukan berarti kita selalu profit loh, tetapi kita hold, kita tahan, gitu loh. Ya lanjut ya. Yang kedua apa? Exchanger-nya tutup, ya. Nah, exchanger-nya tutup. Nah, sorry, jadi cadel. Ya, yang kedua resikonya apa? Tempat Bapak Ibu naruh duit, banknya tutup. Rekeningnya tutup, misalnya gitu. Bukan rekening, sorry, banknya tutup. BCA tutup, misalnya gitu. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Tapi, kalau kita pilih yang terbaik, Binance nomor 1 di dunia, toko kripto nomor 1 di Indonesia, dan sudah Bapepti juga, Bapak Ibu silakan gitu. Istilahnya kayak, ini udah terbesarnya loh, ini udah yang terbaiknya loh. Kalau misalkan nggak di sini, mau di mana lagi gitu loh ceritanya. Oke? Nah, itu resiko nomor 2. Ada kemungkinan, tetapi kalau kita pilih yang terbaik, harusnya menurut saya chance-nya kecil. Oke? Yang ketiga, solusi koinnya crash. Ya udah,
Kita nggak usah pilih koin aneh-aneh, kita pilih 3 yang terbaik aja, Bitcoin, Ethereum, BNB. Buat teman-teman yang nggak ngerti, tapi ngertinya saham, ini istilahnya kita pilih koin-koin yang blue chip aja gitu, singkat cerita. Oke, lanjut. Nah, saya balik bertanya kepada Bapak Ibu semua. Jadi, kalau misalkan Moonbot tiba-tiba owner-nya hilang, saya tiba-tiba juga nggak ada, misalkan gitu kan. Kemudian tiba-tiba perusahaannya tutup, ambruk, hilang gitu kan misalkan. Apa yang terjadi dengan duit kita, Pak? Nah, gimana? Selama Bapak Ibu pakai Moonbot gitu ya, Bapak Ibu ya, duit Bapak Ibu tetap ada di rekening masing-masing. Sehingga perusahaan kami pun tidak ada, duit Bapak Ibu ada di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Clear? Lanjut. Nah, ini adalah gambaran bahwa transaksi kita itu real apa adanya. Gimana buktinya? Contoh, di sini ada Pak Guntur, contoh Pak Guntur. Ya, ceritanya saya transfer duit ke Pak Guntur. Pak Guntur, saya transfer ya 1 juta Pak Guntur, ya kan? Nah, Pak Guntur langsung istilahnya, Pak Ken, saya ngeceknya gimana? Ya, Pak Guntur cek dong rekening M-Banking Bapak atau cek dong rekening koran Bapak, ya. Nah, ceritanya gini, sama Bapak Ibu, ya. Di sini tuh Moonbot nih. Ini Moonbot. Ini tuh rekening Anda, ya, rekening nih, ya kan? Nah, kalau Moonbot itu ada laporan, ya kan? Anda cocokin aja, sama nggak? Oh, sama 16.30.25, 16.30.25. Oh, sama 16.30.04, 16.30.04. Ya meskipun nggak harus dicocokin kayak gini sih, itu bisa capek banget kan nyocokinnya. Cuman intinya begini Bapak Ibu, ya. Ini tuh adalah bukti nyata bahwa transaksi kita itu 100% klop gitu loh. Nggak bisa didebat. Justru kalau ada orang yang debat ya, Pak, saya nggak percaya itu real, Pak. Wah, itu saya udah speechless lah. Istilahnya, saya akan mengatakan istilahnya, mending kamu nggak usah join deh. Debat sama kamu capek. Ibarat udah jelas-jelas masuk ke rekening kok istilahnya gitu loh. Ada di rekening Anda laporannya, tapi Anda bilang, "Belum masuk nih, nggak ada." Nah, itu ngaco Andanya, istilah gitu. Ya maksudnya kayak gitulah. Sorry ya, maksudnya begitu, kurang lebih. Ya ini udah jelas-jelas seperti ini kok. Oke, lanjut ya. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi perusahaan kita ini ada 2 Bapak Ibu, ya kan? Nah, dari tadi kita ngomongin Moonbot, itu kan software. Ya, istilahnya perangkat lunak lah. Ada fisiknya nggak? Ada kepalanya nggak? Ada robotnya, ada badannya nggak? Nggak ada kan? Ini software perangkat lunak. Sesuatu yang sifatnya adalah tidak ada fisik, istilahnya software gitu ya, tetapi mau dijalankan secara jaringan, itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada produk fisiknya. Oke, Bapak Ibu ya. Makanya kita ada 2 perusahaan seperti ini. Bapak Ibu ketika mengeluarkan uang untuk membeli robot, Bapak Ibu akan mendapatkan satu produk fisik juga, yaitu apa? Serum. Serum wajah, ya Bapak Ibu ya. Nah, Moonbot ini dari PT Maju Untuk Negeri, software. PT Sukses Integritas Perkasa ini, Bapak Ibu dapat serum. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya suka bercanda sama orang, Anda dompetnya dipertebal, wajah Anda jadi glowing, jadi ganteng sama cantik. Wah, udah satu paket lah. Kayak gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Dan perusahaan kita ini bukan perusahaan baru ya Bapak Ibu ya. Perusahaan kita ini udah Februari kemarin ulang tahun ke-6 Bapak Ibu. Jadi memang udah perusahaan yang udah lumayan lama gitu Bapak Ibu. Udah lebih dari 5 tahun. Lebih dari 6 tahun malah Bapak Ibu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini adalah owner kami yang tadi saya bilang Pak Michael Tan ya, Pak Michael Tanudireja nih ya. Beliau ini adalah anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, di bidang mitra Bapepti sama OJK. Jadi untuk urusan administratif dan lain-lain, semuanya itu ya diurus sama beliau karena beliau ini hubungannya sama Bapepti sama OJK, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini izin-izin kita yang sudah ada ya, SUPL sudah ada, APLI sudah ada, PSE dari Kominfo sudah ada. Jadi untuk semua perizinan-perizinan yang bisa kita lengkapi hingga titik ini, itu sudah paling lengkap. Mau diurus apa lagi, udah nggak bisa, Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya ya, nah ini kabar baiknya tanggal 12 Februari buat teman-teman yang ada di lokasinya di Jakarta, Bapak Ibu bisa menghadiri satu acara event besar kita, yang dimana kita akan ada kedatangan pihak Bapepti nih. Ya, kelihatannya akan ada satu sertifikasi tambahan lagi buat kita. Dan kita akan jadi pertama di Indonesia. Ini sejarah Bapak Ibu. Ya, doakan aja semoga lancar tanggal 12 Mei. Jadi Bapak Ibu kalau mau pesan tiket dari sekarang untuk orang-orang yang di daerah Jabodetabek atau mungkin ada yang tanggal 12 Mei-nya mau ke Jakarta, ya udah pesan aja gitu. Ini kita nonton sejarah loh, misalnya gitu. Lanjut ya. Nah, ini sedikit lagi. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ken. Happy Sunday ya hari ini. Nah, aku mau ngecek dulu teman-teman, aku menggunakan Moonbot sebagai asisten pribadi dalam mengelola aset kripto aku, teman-teman. Nih kalau aku klik profit ya, nih kita scroll ke bawah, wah profit setiap harinya, wah seru banget ya teman-teman ya. Enak banget nih, autopilot loh semuanya teman-teman nih. Aku kasih lihat Binance aku ya teman-teman ya. Kalau misalkan cobalah kita cari ya teman-teman, koin sebutlah koin Atom ya. Kita buka Atom nih ya. Nah, kita lihat, wah
Semuanya buy sell, semua berjalan otomatis loh teman-teman. Buy di bawah, sell di atas. Ini seru banget loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum join, segera kontak pengundangnya ya. Thank you teman-teman. Enjoy. Enjoy, mantap. Ini video saya udah agak lama sih sebenarnya. Waktu saya ini kayaknya masih setor dananya itu dulu 5.000, sekarang saya udah pakai 10.000, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya slide terakhir buat teman-teman semua ya. Jadi bagaimana cara memulai? Singkat cerita gini Bapak Ibu ya. Sama seperti Bapak Ibu ini membayangkan beli franchise Indomaret. Ya, franchise Indomaret kan Bapak Ibu beli gitu ya, beli sistem mereka ya kan. Bapak Ibu ya dapat laporan per 3 bulan gitu ya kan. Itu franchise-nya 5 tahun. Oke, di sini sama sistemnya kayak franchise juga Bapak Ibu ya. Di sini kita ada 3 paket ya Bapak Ibu, silakan pilih mau yang mana ya. Ada dari basic 2,3 ya, advance 11,5, pro ini dapat 23 di harga 23 ya Bapak Ibu ya. Nah, bedanya di mana Pak? Kalau misalkan teman-teman itu pilih yang basic, Bapak Ibu itu akan mendapatkan masa pakai selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun. Ya ini udah saya hitungin udah hitungin belum ya? Saya lupa harganya berapa sih. Oh, 6.000 perak kurang lebih sehari kalau misalnya Bapak Ibu 2,3 bagi 1 tahun ya. Itu udah paling murah. Kalau Advance sama Pro lebih murah lagi sebenarnya. Oke. Nah, Advance 11,5 juta dapat 5 plus 2 jadi 7 tahun. Sedangkan kalau paket Pro ya, ini seumur hidup. Wah, gitu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu seperti nyewa karyawan 2 juta, 2 juta, 2 juta selama 1 tahun tapi Bapak Ibu dapat fasilitas dari dia seumur hidup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Pak, paket yang terbaik mana? Ya, yang pertama kalau kita ngomongin paket yang paling murah yang ini, ya kan? 23 juta tapi seumur hidup, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus bedanya apa Pak Basic Advance sama Pro? Dari waktu doang kah? Jawabannya enggak, ya. Dari apa? Dari fitur, ya. Bapak Ibu kalau lihat dari sebelah kiri ke tengah, ke kanan, ya. Kok makin kanan makin panjang Pak ke bawah? Iya, karena fiturnya lebih lengkap, lebih banyak. Contoh ya, contoh ya. Nah, di sini ya ada yang namanya standard mode, di sini ada yang namanya ultimate mode. Ultimate mode juga nih yang kanan, ya kan? Nah, standard mode ini cuma bisa 35 step. Maksudnya apa? Ya, buat teman-teman yang belum paham nggak apa-apa. Cuma singkat cerita adalah step ini adalah apa ya? Setiap step ini turun 1% beli step 2, turun 1% step 3, turun 1% step 4. Jadi kita itu ada namanya step atau sebutannya apa ya? Per averaging lah, averaging. Jadi per 1% step 1, per 1% step 2, turun 1% step 3 gitu ya. Jadi kalau misalkan 35 step ini Bapak Ibu cuma bisa mengantisipasi penurunan kurang lebih 35%. Tapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba marketnya turun 40%, ya Bapak Ibu mengalami resiko yang pertama, artinya floating atau masa tunggu aja. Bukan duit hilang, tapi masa tunggu. Oke? Nah, sedangkan kalau Advance sama Pro ini 100 step. Kalau jarak antar stepnya 1%, ya kurang lebih 100% dong. Ya kan? Mungkin nggak harga emas turun 100%? Mungkin nggak? Ya bisa sih. Kalau emas scam, emasnya ternyata selama ini kita ditipu sama emas gitu ya. Harganya jadi Rp0, ya bisa sih. Tapi kan kecil banget kemungkinannya. Begitu juga dengan Bitcoin, Bapak Ibu, begitu juga dengan kripto. Ya, mungkin nggak harganya turun 100%? Mungkin saja. Tapi kita kan pilih koin-koin terbaik. Istilahnya sekarang aja, istilahnya orang ya, kalau misalkan kita ngomongin safe haven atau istilahnya orang-orang yang lari dari inflasi dan lain-lain ya, mereka investasinya di mana? Kalau nggak di emas, ya di Bitcoin, di kripto gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi dengan Bapak Ibu ambil Advance sama Pro, ya, harga mau turun sampai level harga berapapun 100 step ini, kurang lebih kan 100%. Harga mau turun, mau naik, mau turun, mau naik, bodo amat, setiap hari profit. Makanya Bapak Ibu kalau ngeliatin profit saya, wah profit terus istilah gitu ya. Kenapa? Karena saya ambil ultimate mode, saya ambil paket Pro Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fitur tambahan lagi nih. Namanya adalah auto saving, auto staking. Nah, Bapak Ibu, ya, saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua. Fitur auto saving dan auto staking ini, kita itu satu-satunya di dunia. Jadi belum ada di dunia ini yang punya fitur auto saving seperti ini selain Moonbot. Oke. Nah, saya langsung kasih lihat aja. Bentar ya. Ini langsung Bapak Ibu. Jadi pertama dan satu-satunya di dunia di mana dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Bunga saving di Binance itu kurang lebih sama seperti Bapak Ibu itu taruh di bank, di deposito, ya. 3-9% per tahun. Nah, jadi ibarat itu kita punya pakai Moonbot, kita punya mesin untuk mesin penghasil uang trading gitu ya. Tetapi kita punya mesin uang kedua nih, yaitu adalah depositonya. Jadi ada trading, ada deposito. Duit kita nggak ada yang nganggur. Semua kerja terus istilahnya. Wah, itu kita istilahnya biarkan uang kita bekerja ya, tidak ada yang nganggur, kitanya jalan-jalan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, udah sebagai penutupan sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya akan sharing dulu bahwa tentang akun saya pribadi lah. Saya langsung tunjukin aja akun saya pribadi ya.
Oke, Sportlution.com, ini akun saya ya. Sebentar, lagi loading. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini adalah akun saya Bapak Ibu. Oke, nah kalau saya klik ya hari ini ya, profit berapa nih? Wah, hari ini $40 Bapak Ibu. Lumayan ya, kemarin $42, kemarinnya lagi $58. Sorry ini tampilannya agak gede ya, karena ini saya di komputer. Ada yang $58. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, angka-angka ini itu bukan suatu kepastian, oh pasti dapat segini, no. Jadi saya sering kali susah ngomong juga kalau ada orang yang bilang, Pak, kalau modal 1.000 profitnya berapa? Ya saya nggak tahu market bulan depan. Kalau saya tahu market bulan depan bagus atau enggak, ya saya udah masukin dana saya seluruhnya dong. Bisa gitu dong, ya kan? Nah, tuh, hasil beda-beda. Oh, ada yang kecil loh, ada yang $2 ya kan? Ada yang gede nggak? Ada, Pak. Nih, saya kasih lihat ya. Masih masih muncul nggak ya? Harusnya mudah-mudahan masih muncul nih. Oh, ini sempat nih $100 nih ya kan? Ada sempat yang gede lagi dong, Pak, tunjukin ya kan? Nah, saya kasih lihat. Mana nih, mana nih, mana nih? Sebentar. Mana nih ya? Saking mana ya? Mana ya? Nih, saya kasih lihat ya. Biasanya hari-hari raya itu marketnya sepi nih, dapat $0 ya. Sempat 31 Desember $0 juga. 1 Januari $0 ya kan. Tapi pernah tuh saya satu hari itu profitnya gede banget. Masih muncul nggak ya? Mudah-mudahan masih muncul sih. Nah, ini $200 Bapak Ibu. Tuh, sorry kepencet. $200 tuh. Wah, jadi benar-benar Bapak Ibu, jadi variasinya itu lumayan besar. Tergantung marketnya itu lagi naik atau lagi turun, lagi kocok atas bawah atau lagi kayak istilahnya orang lemes istilahnya gitu ya. Tidak ada energi. Pergerakannya cuman kayak orang apa ya, denyut jantungnya itu kecil-kecil gitu. Tidak ada ombak gitu. Nah, seperti itu Bagus. Seenggaknya gini ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa market ini kita market real Bapak Ibu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau kasih lihat Bapak Ibu sebentar. Masih bisa gak ya? Oke, bisa ya. Modal saya kan 10.000 ya, sama seperti yang tadi video saya ya. Modal saya 10.000. Kondisi akun saya itu lagi floating, lagi minus. Wah, banyak nih minus, Pak. Ya, minus banyak banget, Pak. Gimana mau profit kalau minusnya banyak gini? Ya kan? Ini minus semua kan? Iya, tapi kalau misalkan saya jual ya. Kalau saya jual kan jual rugi dong, ya kan? Yuk kita hitung sama-sama. Modal saya berapa sih? Modal saya tadi 10.000 ya kan? Nah, dengan kalau kondisinya saya jual rugi ya, 9128 ditambah dengan 1728 ya. Kemudian di sini saya ada fitur saving kebetulan ini 1616. Bentar. Tambah 1616. Bapak Ibu. Modal saya 10.000, tapi saya kalau jual rugi, saya masih dapat 12.472. Berarti saya ada keuntungan 2.472 dong. Dengan kondisi saya nggak sabar, saya pingin jual rugi sekarang. Saya BU nih, saya pingin jual semua. Saya masih dapat $2.400 profitnya. Padahal kondisinya lagi minus loh, lagi banyak minus loh. Gimana kalau saya sabar? Nih, ada yang minus 300, ada yang minus 200, minus 200. Ya, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat esensi yang saya sharingkan lah. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi cerita sedikit. Saya sendiri sih ambilnya paket pro ya Bapak Ibu ya. Karena pemikiran saya seperti ini Bapak Ibu. Pemikiran saya adalah, toh istilahnya di sini tuh nggak ada batasan dana. Bapak Ibu mau masukin dana berapapun ya, itu bebas. Punya duit 10 juta, 100 juta, 1M, 10M, 100M. Moonbot itu mentok di 23 juta kok istilahnya. Saya dapat langsung fasilitas seumur hidup kok istilahnya gitu. Saya langsung dapatkan fasilitas seumur yang terbaik kok istilahnya gitu. Nah, jadi saya ambil 23 juta. Jujur, saya nggak bikin cuma satu, saya bikin 7. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Pak Ken, kenapa bikin 7 akun? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, apalagi yang mau ditanya mungkin ada yang mau nanya, teman-teman? Nah, ini ada fitur grouping koin juga. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu ya, fokus kita itu kalau ada teman-teman yang suka dengan koin micin, sorry banget ya. Moonbot ini sebenarnya fokusnya bukan di sana. Moonbot itu fokusnya adalah di koin-koin yang kategorinya blue chip. Koin-koin bagus. Nih, top 3, top 10, top 20, top 50. Ya, Bapak Ibu silakan pilih lah. Kayak gitu. Kalau misalkan benar-benar mau 3 terbesar, ya udah BTC, ETH, BNB. Istilahnya gitu. Tapi kalau mau main 10 terbesar, nah ada koin-koin ini. Mau 20 terbesar, boleh. Nah, ini ada. Nah, jadi Moonbot itu sudah memilihkan buat teman-teman, mana sih koin yang kategorinya bagus, mana sih koin yang kategorinya kurang bagus, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Saya langsung masuk sesi tanya jawab ya. Kebetulan di sini ada Pak Andreas Trisna mau nanya. Saya kasih sebentar ya, unmute-nya. Oke, Pak Andreas Trisna mau nanya, mau di chat atau mau open ini juga boleh. Silakan, Pak Andreas. Terima kasih, Pak Ken. Ya. Selamat malam, Malam, Pak Pak Ken. Andreas. Ya, Malam, siap. teman-teman juga.
Pak Ken, saya mau tanya. Saya kebetulan pemula, saya baru seminggu masuk, seminggu lebih lah. Nah, Oh ya, kemudian saya dulu basicnya di Forex. Jadi ini suasananya sangat berbeda, Pak Ken. iya, Jadi saya masih masih merubah mindset saya. Ini oke, yang saya pengen tahu, ya, kalau di trading Moonbot ini, kalau kita menggunakan trading yang standarnya dari Moonbot, karena saya ikut yang basic ya Pak ya. ya, Jadi ya jelas lah koinnya terbatas. mm-mm, Kalau saya menggunakan yang trading standar, itu kan koinnya hanya satu ya Pak. Nah, mm-mm. tetapi kalau kita setting sendiri, katanya bisa 2. Bahkan Oh, mungkin 3, tapi kalau 3 rasanya jadi step ke bawahnya jadi kurang panjang gitu. Jadi oke. sebenarnya dari sisi profitabilitas mana lebih baik Pak berdasarkan pengalaman? Itu aja Apa sih. dengan apa, Pak? Maksudnya Mau mana yang yang lebih baik antara setting apa dengan standar apa? atau mau yang setting yang kita rubah sendiri dengan 2 atau 3 koin itu tadi. Oh, gitu maksudnya. Oke, oke. Terima kasih, Pak Andreas. Oh ya, Pak Andreas sudah bergabung ya, by the way, info buat teman-teman mungkin. Oke, jadi gini, eh sebenarnya Pak Andreas, jadi untuk ini kan kita ada 3 paket nih. Ada Ya, 3 paket ini, ada basic, advance, sama pro. Ini ya. tidak menentukan profit yang gimana, maksudnya memang sih ada berpengaruh secara apa ya, maksudnya secara persenan pasti ada beda lah istilahnya gitu. Tetapi yang menentukan sekali dari segi Bapak boleh main 1 koin, 2 koin, 3 koin, sebenarnya bukan dari paket Bapak. Yang menentukan itu kayak dana deposit Bapak di Binance itu berapa, Pak? Kalau Bapak misalkan dananya $500, ya udah main 1 koin, Pak. Kalau Bapak punya dana $1.500, mainlah 3 koin, Pak. Gitu sebenarnya. Itu money management kita sebenarnya. Oke. Manajemen kita masing-masing. Jadi kalau misalkan Pak Andreas istilahnya main 1 koin, ya itu karena mungkin deposit Bapak itu memang cuma 500 gitu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak basic, ambil dananya itu masuk depositnya $10.000, ya Bapak bisa main banyak banget Pak koin Pak gitu. Oke. Ya kurang lebih gitu sih Pak sebenarnya Pak. Oke, Pak. Jadi kalau paket ini tidak menentukan dari jumlah koin gitu ya, tidak menentukan secara signifikan dari profitnya, wah jauh banget, nggak kayak gitu, tapi lebih ke arah deposit Bapak itu seberapa besar, sehingga nanti Bapak ngatur money management-nya jadi enak gitu loh. Nah, aku cerita dikit buat teman-teman semua ya. Jadi kita kebetulan gini teman-teman, di sini kita ada kalkulator money management. Dengan arti apa? Nah, misalkan ya, teman-teman itu dananya $500, oke, yang dideposit. Pasti klik. Nah, muncul sekali kita ini cuma boleh main 1 koin doang nih. Oke. Tapi kalau misalkan dananya 1.500 yang di depo, di Binance, di toko kripto, dikalkulate. Nah, mainnya itu boleh 3 koin. Gitu sebenarnya. Jadi, yang menentukan itu bukan paketnya, tapi lebih kepada dana deposit kita berapa. Gitu. Kurang lebih. Oke, thank you Pak Andreas. Mudah-mudahan cukup clear Pak Andreas. Kalau misalkan masih nggak terlalu dapet, boleh Pak nanti kita chat-chatan Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Siap Pak Andreas, thank you juga. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya, boleh banget loh. Boleh banget. Ada yang mau nanya teman-teman? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Langsung kita akhiri saja. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau nanya? Apa ya? Saya